Masito 4 Mojosari, Bantul, Yogyakarta. Berikut adalah aksi nyata terkait dengan implementasi tentang budaya positif di sekolah dan berbagi dengan rekan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa bersilaturahmi pada acara sore hari ini, yaitu sharing tentang budaya positif sekolah. Tak lupa, sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya ya di yaumul akhir nanti. Selamat sore rekan-rekan semua, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung, berbagi sharing ilmu bersama saya, calon guru penggerak Angkatan 3 dari TK Masito 4 Mojosari, Piungan, Bantul. Kemudian semoga Allah senantiasa memberikan memberkahi kita semua dengan rahmat sehat selalu Ibu ya, dan tetap semangat. Sebelumnya marilah kita buka pertemuan sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara sharing sore hari ini bisa lancar dan bermanfaat. Izin sharing ya, izin share screen. Semoga tidak ada halangan lagi. Semoga sinyalnya bersahabat. Belum. Oh, sebentar Pak. Katanya sambil cemilan sama kopi. Oke. Oke. Sudah tampak kah? Sudah. Oke, di sini budaya positif yang saya susun berdasarkan apa yang saya dapat di guru penggerak. Eksplorasi konsepnya nanti kita membahas tentang perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol, kemudian arti dari disiplin, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kok nggak mau jadi enter nih? Pelan-pelan, pakai latihan, tenang. Sabar iki Bu, perlu kulak sabar sama diri. Oke, yes. Oke, yes. Nah, tuh. Nah, wis gitu ya rapopo. Oh, gini aja ya. Sebentar ini aja mau buka ini. Okay. Sahnya minta ampun nih. Sak lembar halaman 3 doang nih. Nah, di sini urgensi positif di sekolah. Halo? Halo. Nah, di sini kita sebagai guru menuntun murid kita dalam belajar diharapkan bisa menjadi seorang inisiator mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kita mulai merubah teacher center ya Bu ya. Mengapa budaya positif di sekolah perlu diwujudkan? Mari kita simak video tentang budaya sekolah berikut ini.
Mbak, dimatikan dulu TV-nya, Mbak. Ini. Matiin, Mbak. Coba dibesarkan. Nah, setelah menyimak video tadi, Bapak dan Ibu, apa perbedaan yang Bapak Ibu guru lihat? Menurut Bapak Ibu guru, bagaimana di kelas A dan bagaimana di kelas B? Apa perbedaannya? Di kelas A ini tadi itu kalau saya lihat itu muridnya kurang ada inisiatif ya. Kalau yang di kelas B tadi itu gurunya memotivasi seperti itu ya. Kita bisa belajar budaya sekolah yang berdampak baik pada pengembangan karakter murid. Aktivitas guru yang kelompok B tadi kan gurunya mengajak keliling mengamati lingkungan. Jadi membuat murid menganalisis permasalahan yang terjadi. Kemudian anak-anak bisa mendiskusikan solusinya. Nah, aktivitas tersebut menumbuhkan karakter yang bernilai kritis pada murid. Dengan demikian, kita memahami bahwa sekolah merupakan institusi tempat pembentukan karakter. Oleh karena itu, budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Next. Nah, budaya positif atau ekosistem positif menurut Ki Hajar Dewantara ya, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi kita itu sebagai seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi. Jadi ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu pada tanaman padi dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi tidak bisa merubah bahwa tanaman padi itu nanti akan berbuah seperti jagung kayak gitu. Kita tidak bisa mengubah seperti itu. Lanjut. Nah, peran sekolah sebagai institusi pembentukan karakter, Bapak dan Ibu guru, Anda agar lebih memahami urgensi budaya positif ini, kita perlu memahami peran sekolah sebagai pembentuk karakter. Kalau kita berbicara sekolah sebagai institusi pembentukan karakter, mari kita ingat lagi makna dari pendidikan dari
Ki Hajar Dewantara. Maksudnya itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kutipan tersebut mengisyaratkan kita sebagai guru untuk membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan murid di masa depan agar menjadi manusia berdaya, tidak hanya untuk pribadi tapi berdampak pada masyarakat. Nah, di sini karakter seperti apa yang akan kita wujudkan? Nah, kita akan mengacu pada profil pelajar Pancasila seperti yang ada pada gambar ya. Di situ pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif, kemudian bernalar kritis, serta mandiri. Lanjut. Nah, di dalam menciptakan budaya ajar yang baik ataupun budaya positif di sekolah, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, semua pemangku kepentingan di sekolah, yaitu melakukan pembiasaan-pembiasaan positif. Kalau di TK kita semua, di tempat-tempat ibu kan biasanya kita dengan pendekatan pembiasaan ya seperti itu. Jadi dari semua komponennya harus merubah dari diri sendiri untuk menjadi teladan. Jadi teladan merubah dirinya sendiri menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Nah, kata kunci di sini yaitu untuk melahirkan budaya positif itu kita harus memiliki kesadaran dalam diri, yaitu motivasi intrinsik dalam diri anak. Jadi nantinya kita mengharapkan bahwa anak itu sadar, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan, ataupun bukan karena pujian. Seperti itu ya. Next. Nah, ini adalah gambaran kerjasama kita dalam suatu sekolah ya. Kita harus bersinergi antara sekolah, masyarakat, dan keluarga. Jadi, untuk mewujudkan budaya ajar yang baik, budaya positif di sekolah, kita harus sinergi antar semua pemangku kepentingan sekolah. Kemudian agar bisa membudaya dan berakar seperti itu. Next. Nah, yang kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif di sini yang pertama adalah merubah paradigma kita. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang yaitu bentuk disiplin yang sudah kita jalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Dian Goosen sebelum kita menggali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi. Mari kita menyamakan modal berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam teori kontrol untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, di bawah ini adalah paparannya. Teori kontrol untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti aku kan guru, jadi kamu harus ikut saya, kamu harus menurut sama saya. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan
sesuatu yang memang anak-anak tidak dia inginkan. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini ada gambar sebuah kotak ya Bu. Ya di sini ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Ini kalau dilihat-lihat, ini menurut hati nurani Ibu dan Bapak. Ini yang sesungguhnya itu yang benar, yang kiri atau yang kanan? Di sini tidak begitu kelihatan Pak, kalau dibesan nggak bisa baca wis tuwek. Oh iya, jadi di sini yang benar yaitu bahwa realitas kebutuhan kita setiap manusia itu berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran juga yang berbeda. Jadi tidak bisa kita menyamakan setiap gambaran seseorang. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Nah, di sini kalau kita berpikir menang-menang di sini kan biasanya kita ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, kalau di sini kita sebagai seorang guru dalam melayani murid itu harus bisa model berpikirnya menang-menang. Jadi semua terpuaskan seperti itu. Jadi jika ada suatu masalah, jadi semua terfasilitasi, semua terlegakan seperti itu. Next. Nah, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan untuk umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi terkadang anak-anak itu disiplin patuh hanya karena sebuah takut dihukum seperti itu. Nah, di sini konsep disiplin positif dan motivasi. Teori motivasi manusia yang pertama motivasi eksternal. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Seperti ini, apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya, seperti itu. Kemudian ada lagi motivasi eksternal hanya untuk mendapatkan imbalan. Kadang kita seorang guru memberikan kayak nanti kalau anak-anak bisa melakukannya atau bisa membuat karya yang bagus nanti diberi bintang sama guru, dikasih tempelan bintang 3 atau berapa. Nah, itu juga menurut kami dalam ilmu di guru penggerak kurang bagus ya, karena efeknya kurang panjang seperti itu, jangkanya kurang panjang, kurang baik. Nah, kemudian yang paling bagus, yang paling bawah yaitu motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila kita melakukannya. Jadi anak-anak akan sadar, saya akan pintar jika saya rajin belajar, seperti itu. Nah, merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro di sini tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, beranjak ke keyakinan kelas. Menurut Gosen di sini motivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik seseorang akan tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun juga demikian.
mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya menjalankan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berperilaku begini ataupun begitu. Nah, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika kita mengendara roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, keyakinan kelas di sini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini Bu, contoh dari kesepakatan kelas. Nah, di sini di bagian kanan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi menggunakan kalimat-kalimat yang positif ya. Kami murid yang bersemangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini kan guru dan murid saling menyayangi. Jadi di sini seperti tidak boleh saling berantem atau berebut seperti itu. Jadi kita menghindari kata negatif. Kemudian yang sebelah kiri datang tepat waktu mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran dan tertib. Seperti itu. Nah, coba kalau yang seperti ini tuh, nggak bisa melihat ya Bu, udah dilewat aja next. Nah, kalau peraturan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinannya di sini, kebijakannya yang akan dituju itu mengarah ke tanggung jawab. Kemudian kalau dilarang mengganggu orang lain, di sini nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini nilai yang dituju menghormati orang lain, komitmen kepada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini kebajikan yang dituju yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Di sini keyakinan kelasnya yaitu tentang kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Di sini menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian gunakan masker. Di sini berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Di sini keyakinan yang dituju yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Di sini seperti kalau kita memberikan tadi yang sudah saya bilang memberikan hadiah kepada murid kita untuk sesuatu prestasi seperti itu. Itu jangkanya pendek, ada pengaruhnya ya, ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang tuh ada yang iri ya antara anak kita antar satu dan lain, itu kadang ada ketidaknyamanan di situ dengan penghargaan yang diberikan. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kadang jadi anak-anak sering malah jadi berantem ya, itu selalu dapat ini, selalu dapat ini. Nah, seperti itu menimbulkan kecemburuan. Nah, di sini bedanya ada satu kolom yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya, hukuman sanksi atau konsekuensi tindakan seorang guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena keterlambatan di sekolah ini disebut hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah ini juga merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga
hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kalau yang ini bukan hukuman Ibu, di sini adalah konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini disebut konsekuensi. Kenapa yang lari sama-sama lari di lapangan, tapi yang di atas tadi, yang di poin kedua itu disebut hukuman, yang di bawah disebut konsekuensi. Disebut konsekuensi di sini karena itu relevan ya. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena ini berhubungan dengan pelajaran PJOK. Kalau yang tadi kan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Di sini nggak ada hubungannya ya. Seperti itu. Jadi kalau sanksi itu bersifat, sanksi atau konsekuensi itu bersifat relevan. Nah, perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang waktu lama sakit hati. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian merasa terpaksa ya, paksaan. Mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi justru kalau sering banyak hukuman ini menjadi anak itu malah jadi berbohong, jadi menyembunyikan suatu kesalahan karena dia takut dihukum. Kemudian kalau sanksi atau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau yang hukuman itu waktunya lama, kalau yang sanksi ini jangka waktunya pendek. Anak menghargai disiplin, kemudian ada stimulus dan ada tanggapan. Jadi ada umpan balik dari anak. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri menjadi baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hanya untuk sementara. Nah, di sini suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu kan mempunyai latar belakang, mempunyai tujuan tertentu. Di sini ada suatu kebutuhan yang mendasari seseorang melakukan sesuatu, yaitu kebutuhan untuk hidup, survival, kemudian ada cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan hanya untuk sebatas fun, dan kekuasaan atau power. Next. Nah, sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya, mari kita simak video berikut. Ini tentang posisi kontrol seorang guru. Kita ada di posisi mana ya, Ibu? Coba disimak. Nanti direfleksikan. Guru seperti apakah kita selama ini? Kita ulang lagi ya, share screen lagi. Maaf terpental ibu-ibu. Katanya baik-baik saja. Sinyalku penuh hari ini. Kepental sih Bu, ini balik lagi ya. PowerPoint-ku balik lagi. Sebentar. Ini mencoba membuka lagi. Berarti yang di sini dengan nah tuh, wes mulai. Not responding. Aduh, Pak Andi udah habis kopi berapa gelas ini? Gantian kopi, Mbak. Udah habis berapa gelas, Pak? Tadi sudah sampai halaman berapa ini tadi? Aduh, terpental. Kita tadi sudah sampai di sini video.
Nah, ini nanti setelah menyimak video ini kita termasuk pada golongan guru yang seperti apa. Nah, nanti direfleksikan. Oh, aku di golongan A, golongan B, C, atau D, atau E. Oh, kok balik ke sini lagi? Mengapa kau lambat sekali? Yang tak klik halaman 27, tapi yang muncul halaman 23 ini. Apa ini? Ini karena gangguan jadi malah bisa menutupi apa ya, waktu. Karena harus 1 jam. Karena 1 jam jadi kenapa ini? Astagfirullah. Nggak disentuh apa-apa ya, balik lagi nih. Tuhan, tinggal sedikit lagi. Ayo. Bu Hani, didongani Bu Hani. Ini kok gangguan terus ya Bu Hani? Laptopnya kesel, laptopnya. Ini laptopnya kesel nih. Aku yes. Gimana? Sebentar, ini karena gangguan malah justru ini bisa menutupi kekurangan waktu 1 jam ini. Itu skenario nya Allah itu dibuat pikirannya lah tambah dowo. Karena gangguan jadi aduh. Biar mantep. Biar mantap ya. Itu diklik bisa dikali itu videonya itu. Bentar, ini baru buka. Tinggal 6 hari sebenarnya. Sabar Bu, sabar. Biasanya kan pulaan sabar toh Bu Hani. Tapi ki mau neng apotek wis kentekan. Oh, kentekan kok nyoba nempel nggone Pak. Maaf Kak Sambi ya. Ini ada tamu suka Indramayu tapi sambil jalan Oke, jalan sip. Lanjut Pak, lanjut terus aku tetap tak anu terus ini buka terus ini aman. Aman ya. Oke. Loadingnya lama, mungkin memorinya kudu kasih dihapus. Ya betul, ini memang harus sudah di off kan laptopnya. Pengajuan proposal. Bisa ganti sampaikan kepada Pak Bos. Ngejoge proposal bulan depan. Betul. Wah iya Dek. Orang kan tak tukoke bahasa nak, tak tukoke gampang. Anak-anak ini dari serius, karek milih kok sik bayar Bu Darmini. Ya, dilempet ya Bu. Oh siap. Pak fasilitator nanti juga pahamlah karena ini adalah gangguan yang tidak diinginkan. Jadi gangguan sinyal ya Pak fasilitator, mohon maaf. Lanjut lagi.
lanjut ya. Jadi kita harus menjadi seorang guru yang menempatkan diri sebagai manajer. Nah, di sini hasilnya sangat bagus karena kita memfasilitasi anak untuk menemukan kesalahannya sendiri, kemudian menemukan solusinya. Nah, jadi anak-anak akan menguatkan pribadinya, kemudian murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi, aku baik, ternyata aku bisa, seperti itu. Kemudian murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi ada interaksi ya dengan guru ini, jadi justru akan membuat hubungan kita dengan anak ini lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian dampaknya pada murid ini, murid akan mengevaluasi diri dan akan mempunyai semangat untuk menemukan cara untuk memperbaiki dirinya. Nah, seperti itu. Nah, sudah sampai di segitiga restitusi. Restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, restitusi juga suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini restitusi punya ciri-ciri. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat diri ke dalam. Nah, restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Kalau kemarin kan ada 3 ya yang mendasari kebutuhan manusia itu. Ada kesenangan, kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, dan lain-lain seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ya. Di sini langkah-langkah kita jadi kalau kita sudah pada taraf manajer, sebagai seorang manajer kita harus bisa melakukan yang namanya restitusi ini ya Bu. Jadi kita memecahkan masalah anak itu dengan segitiga restitusi. Dengan cara yang pertama itu kita pertama kali harus menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi atau tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu guru juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapapun yang salah. Kemudian Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu awal-awal yang harus biasanya Bu Guru mengajukan pertanyaan seperti itu. Jadi tidak langsung, kalau yang penghukum tadi kan kayak menghardik, kemudian berkata kasar dengan nada yang keras. Kalau ini kita berkata dengan nada yang lemah lembut seperti itu. Kita tidak membuat anak merasa takut terhadap kita seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini membantu siswa mengenali basic needs. Jadi kebutuhan yang ingin dia penuhi ketika ia melakukan kesalahan itu. Apakah dia atas dasar ingin kebutuhan hidup, kemudian ada kasih sayang, kemudian apakah penguasaan ataupun hanya kesenangan sebatas kesenangan biasa. Seperti itu ya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu punya tujuan untuk memenuhi basic need, yaitu apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Nah, di sini kita biasanya mengatakan atau berkata kepada murid seperti, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian
kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, kemudian apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok? Ya, itu yang biasa Ibu Guru katakan pada saat kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, biasanya Bu Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini? Jadi mengingatkan pada kesepakatan kelas ya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kata-kata yang digunakan oleh Bu Guru saat kita melakukan langkah menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Yang pernah saya lakukan, saya pernah membuat suatu karya di demonstrasi konstek itu, saya melakukan restitusi. Nah, itu saat anak melakukan kesalahan, saya melakukan 3 langkah tadi, Bu. Dari menanyakan menstabilkan, kemudian menanyakan kayak kesalahan, terus tadi yang terakhir itu validasi kesalahan ya, kayak keyakinan seperti itu. Nah, untuk menciptakan budaya positif, langkahnya yang sudah saya tempuh dengan Ibu Sudarmini di TK Masito 4 Masito 4 itu pertama kali saya menerangkan atau sosialisasi kepada Sri Sudarmini ya sebagai kepala sekolah seperti itu. Kemudian berbagi, bertukar pikiran, kemudian ada kesepakatan untuk melakukan suatu penguatan karakter di sini. Nah, implementasi penerapan yang saya lakukan di sekolah saya yaitu yang pertama penerapan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi kami setiap pagi ketika anak datang, kami melakukan penerapan 5S ini. Ini sebenarnya video, cuma tidak saya putarkan ya. Kita langsung aja. Kita langsung. Nah, seperti ini. Next. Nah, kalau selanjutnya yaitu penerapan pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian memberi kesempatan kepada anak untuk memimpin doa. Nah, jadi saya mestinya TK-TK yang lain mestinya juga seperti itu ya. Jadi kita membiasakan anak-anak untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Terus kita juga ada materi untuk menghafalkan doa sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, seperti itu. Dan kita juga mempraktekkan kayak gitu ya. Jadi kita membiasakan anak-anak untuk berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Seperti itu. Kemudian juga siapa yang mau mimpin doa? Kadang-kadang saya bu, saya bu, saya bu. Nah, seperti itu. Itu juga suatu bentuk dari kita melatih anak untuk menjadi seorang pemimpin. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu di TK Masito 4 juga menerapkan untuk selalu melafalkan Pancasila
agar anak mengetahui dasar negara dan nilai-nilainya. Jadi setelah kita berdoa mau belajar, dilanjut dengan kita melafalkan Pancasila seperti itu. Dan itu setiap hari. Jadi anak-anak hafal dengan sendirinya. Nah, kemudian sebelum kita memulai belajar, kemudian kita juga membuat kesepakatan kelas dengan melibatkan anak-anak. Jadi di sini kita melibatkan anak. Jadi anak-anak juga ikut andil dalam mengambil keputusan dalam kesepakatan kelas ini. Seperti itu ya. Biasanya kesempatan kelas yang saya bikin itu misalkan aku sayang teman, kita semua menyayangi, kemudian tertib, kemudian kita semua senang dengan kerapian, kebersihan, seperti itu. Jadi kesepakatan kelas ini sifatnya positif, tidak menggunakan kalimat negatif, dan sifatnya lebih universal dibandingkan dengan peraturan kelas, seperti itu. Kemudian saya juga membiasakan untuk anak-anak bergotong royong, terutama membereskan alat main setelah mereka belajar ya, baik itu balok ataupun mani-mani, terus puzzle. Makanya setelah anak-anak melakukan pembelajaran, kita usahakan selalu membiasakan anak-anak untuk bergotong royong, membantu membersihkan dan membereskan. Itu akan memunculkan anak untuk terbiasa mandiri ya, seperti itu. Kemudian juga pembiasaan untuk menata sepatu atau sendal di dalam rak, karena itu akan mengajarkan anak untuk rapi, kemudian dan bersih, indah dipandang, seperti itu ya. Jadi anak-anak sebelum masuk kelas, mereka selalu menata sepatu atau sandalnya di rak. Nanti juga setiap istirahat mereka keluar dipakai, nanti ketika masuk lagi ke dalam kelas, mereka sudah sadar untuk selalu menata sepatu atau sandalnya di rak. Seperti itu. Nah, kemudian ini belum berlangsung lama ya Bu-Ibu. Ini saya baru-baru aja, maksudnya setelah saya mengikuti GP, saya membuat visi misi yaitu peduli lingkungan. Di sini saya bersama Bu Sri Sudarmini sepakat untuk mengadakan program Jumat Bersih untuk melatih anak lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Jadi mencabuti rumput, kemudian ketika melihat sampah anak-anak juga diambilnya, kemudian dibuang ke tempatnya, terus kemudian pembiasaan untuk menanam tanaman, seperti itu ya. Jadi akan sadar akan kebersihan dan keindahan lingkungan, akan menjaga kelestariannya, menanam dan menyayangi tanaman. Next, di sini kita juga menerapkan untuk budaya antri dalam kegiatan apapun itu, misalkan ketika mencuci tangan, kemudian ketika praktek sikat gigi, ataupun saat kita melakukan pembelajaran berwudu, kayak gitu ya, kita juga melakukan pembiasaan antri. Nah, ini sedikit yang bisa saya paparkan untuk penerapan penguatan karakter atau penanaman karakter baik yang mendukung budaya positif dan disiplin positif di TK saya. Seperti itu. Ini yang saya lakukan. Kemudian saya percaya bahwa di TK-TK yang lain tempat ibu-ibu semua juga bisa, maksudnya sudah menerapkan, sudah menjalankan budaya positif serta disiplin positif ini. Nah, nanti kita bisa sharing untuk jika ada maksudnya ada praktik baik ataupun tentang pembelajaran yang baik, nanti kita next time dalam komunitas praktisi kita dalam KKG ataupun IKTK nanti kita bisa berbagi atau bersharing di situ. Ada yang mau sharing tentang tentang pengalamannya mungkin? Sebentar. Selesai ini Bu Hani sharingnya. Untuk itunya sudah, maksudnya kita sharing sendiri tentang pengalaman deh, boleh, atau tanya jawab. Nanti aku dibantu, maksudnya sebatas pengetahuanku ya, kita sama-sama belajar.
kok nggak kurasa gede dewe ya. Bisa lihat aku semua? Bisa? Oh, bisa mendengar suaraku? Bisa, jelas sekali. Aku ya mau berbagi cerita ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saya pernah ada suatu cerita di kelompok B terutama, itu ada salah satu anak yang mohon maaf, kalau di sekolahan itu dia pendiam banget. Disuruh tidak mau, melakukan satu kegiatan tidak mau, ditanya cuma diam saja, pokoknya buku respon semua itu dan semuanya itu sudah tidak. Lalu setelah kami itu komunikasi dan itu tidak cuma terjadi pada satu guru. Ternyata kepada semua guru yang lain juga seperti itu. Kemudian akhirnya ketika rapat koordinasi guru, kita angkat anak tersebut dan ternyata memang betul itu semua guru seperti itu. Kepada semua guru, maksudnya dia tidak mau mengikuti kegiatan, murid. Kita tanyakan, apakah seperti itu terjadi juga di rumah? Sifat anak seperti itu. Dan ternyata memang iya, di rumah juga seperti itu, Bu. Akhirnya setelah kita komunikasi dengan orang tua, tak rangke kalau bisa, tapi dia tidak. Jadi apa yang disampaikan Bu Guru di sekolah itu bisa menyampaikan orang tua tadi banyak ini, tapi dia tidak mau mengerjakan sama sekali. Akhirnya fungsinya yang pertama itu kita kasih iming-iming, tapi ibunya yang ngasih iming-iming. Dek, nanti kalau di sekolah kamu gugur sama ini bla 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 bla, nanti ada ribet lah seperti ini. Tapi ternyata anak itu juga tetap tidak mau lagi. Setelah banyak cara, akhirnya kita mendatangkan seorang psikolog. Dan apa yang terjadi? Ternyata solusinya singkat cerita, ada masalah di keluarga. Jadi penekanan-penekanan yang keluarga yang berbentuk seperti ancaman, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, itu anak justru merasa takut. Dan terakhir ketika dites dengan cara menulis itu, kalau menulis di kertas, diketahui memang itu terutama dia selalu melihat kekerasan dalam rumah tangga. Jadi Bapak Ibu sering cekcok tapi di depan anak seperti itu. Nah, untuk solusinya akhirnya ada terapi. Jadi memang orang tuanya dipertemukan dan bla 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 bla, Bapak dan Ibu dan semua mengakui, akhirnya meminta maaf ke anak, terus diadakanlah terapi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa berinteraksi dengan teman, ditanya ibu guru mau dan sebagainya. Jadi dia kadang lihat ketika ayahnya maaf jebles-jebles ke ibu yang tembok dan sebagainya. Seperti itu. Ya ada itu sampai ibunya lari itu ada kasus seperti itu. Nah, ini menjadi problem solving ketika itu berpengaruh pada anak di sekolah. Nah, di sekolah kita nggak tahu, tapi ternyata sumber masalah itu ada di dalam rumah, tapi ketika itu kita belum tahu kenapa kok seperti itu anaknya. Dan alhamdulillah dengan koordinasi dengan orang tua, Bapak, Ibu, dan psikolog yang waktu itu dari 5 orang, alhamdulillah sudah oke. Mungkin itu sedikit berbagi. Jadi ternyata kan ya Bu, jadi benar-benar menunjukkan kolaborasinya antara lingkungan, keluarga, sekolah itu memang benar-benar dibutuhkan sekali. Yang ini saya sampaikan penekanan dari materi yang jenengan sampaikan, betul. Itu 3 dimensi. Jadi pembelajaran di sekolah itu akan berjalan dengan bagus ketika ada korelasi antara orang tua, pihak sekolah, anak, jadi bareng-bareng. Tidak harus saling kait
Seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa dibuat ya itu tadi kesepakatan. Dek, kalau kamu begini bla 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 bla, nanti kamu dapatnya ini bla 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 bla. Seperti itu. Mungkin ternyata seperti itu juga harus ada di dalam pembelajaran kita sehari-hari, dan selama ini mungkin jarang ya, MOU dengan anak itu kan jarang kita lakukan. Nah, itu kemarin tuh ada yang cerita juga, Bu, kalau di TK tuh mungkin sering ngasih ribut-ribut kayak ya, gitu. sekedar berbagi cerita saja. Udah bagus banget. Oh iya. Iya, makanya. Tapi kan katanya instruktur Jakarta tuh seperti ini, kalau bisa ya, tapi kalau bisa nggak usah, Bu, kayak kata instrukturnya dari Jakarta gitu waktu kita berbagi itu. Usahakan jangan berbujuk barang. Kalau misalnya kita lebih baik ke pujian. Oh enggak, ya betul. Betul gitu. Itu. Memang makanya terus saya sampaikan, pujian itu, ribet itu tidak berupa maaf, hadiah yang harus es krim, nanti tak tumbas ke mobil-mobilnya. Tidak. Tapi segera, bagus deh, ternyata kamu good, jempol. Seperti itu loh. Ih, ganteng. Terus bisa semangat lagi ya, Nak. Jadi kita dan dengan anggota tubuh kita yang berapa persen itu sudah bisa diamati. Kalau kita bilang jempolnya maju semua itu good, itu anak udah senang. Seperti itu. Memangnya ribetnya seperti itu. Jadi orang tua pun harus tahu tentang posisi kontrol juga ya sebenarnya. Ini kalau kita parenting kayak gitu, sebenarnya kita juga harus mensosialisasikan maksudnya posisi kontrol ke perlu juga kita terangkan, maksudnya kita sharing kembali tentang 5 posisi kontrol ini. Kayaknya saya rasa perlu juga gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf terkendala oleh sinyal, dan saya mengucapkan banyak terima kasih sudah membantu saya. Tidak bisa membalas apa-apa, Bu. Pokoknya saya cuma bisa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hani, Pak Andi, dan Bu Sri Sudarmini, Bu Eri, Bu Yuni. Pokoknya terima kasih sekali. Next time kita tunggu sharingnya Bu Hanifah tentang juga ya, Bu ya. Besok praktek, Bu. Halo. Demikian implementasi budaya positif serta berbagi pemahaman dengan rekan guru yang saya sajikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga nantinya kita tetap bisa menjalin kerjasama, berkolaborasi, berbagi praktik baik dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Zaki hebat bersihin rumput.